Ada yang teriak, cewek gitu, dari dalam toko merah, nangis keras banget padahal sudah malam hari dan sudah ditutup toko merahnya. Hi, I'm Tivan. Hello, welcome back to my channel. So guys, kali ini aku akan ngebahas tentang sebuah peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, di Kota Tua. Ya, mungkin kamu pernah kesana. Kalau aku sih pernah dan tempatnya itu asik banget sih. Tapi tau gak sih, ternyata di Kota Tua itu banyak banget bangunan-bangunan di sana itu yang menyimpan sejarah-sejarah yang kelam yang pernah terjadi dulu, apalagi pada saat zaman penjajahan Jepang dan penjajahan Belanda. Itu kan banyak banget orang-orang Indonesia yang disiksa. Oke? Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku agar aku lebih semangat lagi untuk bikin video berkualitas dan menghibur. Kalau sudah, kita mulai. 1, 2, 3. So guys, tempatnya akan kita bahas satu ini itu pasti sering banget deh kalau kamu ngelewatin Kota Tua. Ya, tempat ini namanya adalah bangunan Toko Merah di Kota Tua, Jakarta Utara. Bener gak sih Jakarta Utara? Harusnya sih bener ya, Jakarta Utara. Ya, lebih tepatnya lagi, Toko Merah ini itu terletak di Jalan Kali Besar Barat nomor 11. Dan ya, kalau kamu mau ke sana itu gampang banget deh. Itu pasti seberang Kota Tuanya sendiri, seberang jalan Kota Tua itu ada kayak bangunan yang dindingnya itu tersusun dari banyak banget keramik-keramik merah, makanya namanya adalah Toko Merah. Secara bangunnya itu merah banget. Dan biasanya kalau kamu ke tempat ini kayak siang gitu sebelum malam, itu banyak banget orang-orang yang menjadikan Toko Merah sebagai spot foto karena memang bangunan ini tuh sangat fotogenik sekali. Ya, kalau kamu demen foto-foto, cus kesana, mana tahu bisa ketemu Karin. Namun di balik bangunan yang sangat fotogenik ini ternyata tersimpan peristiwa yang sangat memilukan di belakangnya. Dan ternyata ada juga loh guys, orang-orang di sekitar sana atau orang-orang yang pernah datang ke Toko Merah ini itu yang mengalami peristiwa mistis gitu. Nih misalnya aja, itu dulu banget pernah ada kayak wisatawan. Ya, tahu sendirilah kalau wisatawan datang ke suatu tempat yang sejarah gitu, mereka pasti akan membawa kamera gitu untuk mengabadikan indahnya tempat tersebut. Apalagi tempat ini sangat ya sejarah banget kan. Dan saat anak muda ini kayak masuk ke dalam Toko Merah dan mau foto-foto gitu di dalam Toko Merah, tiba-tiba dia kayak pingsan gitu aja, lalu teriak-teriak nggak jelas, kerasukan. Dan karena dia teriak-teriak seperti itu menarik banyak banget perhatian orang-orang di sekitar sana, orang-orang di sekitar kayak tetangga-tetangga dari si Toko Merah. Dan orang-orang itu pun datang untuk menghampiri si anak muda ini dan disadarin deh si anak muda itu yang kerasukan. Woi bangun, woi bangun, bangun. Dan ketika si anak muda yang kerasukan ini bangun, dia pun nyeritain kalau waktu itu dia lagi kayak foto-foto di dalam Toko Merah, tiba-tiba dia kayak ngelihat kayak ada sosok hitam gitu yang masuk zup ke dalam kameranya. Dan habis itu dia udah gak sadar dan tiba-tiba bangun begitu aja. Dan diceritain kalau dia itu mengalami kerasukan. Wow. Lalu pernah juga ada tetangga dari Toko Merah ini yang ngedengerin kayak ada suara langkah prajurit tek 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 gitu saat malam hari, padahal kan gak ada prajurit ya. Dan itu sudah malam banget. Lalu itu suara siapa? Atau mereka juga sering dengar kayak suara ada yang teriak, cewek gitu, dari dalam Toko Merah, nangis keras banget padahal sudah malam hari dan sudah ditutup Toko Merahnya. Lalu suara siapa itu? Ih, gue cerita aja sekarang kayak ngerinjing. Ditambah sekarang lagi malam Jumat pas bikin video ini, wow, mudah-mudahan nggak mati lampu. Lalu pernah ada juga cerita mistis dari tetangga dari Toko Merah. Itu adalah kayak seorang pedagang gitu yang sudah jualan lama banget di sana, udah kayak jualan puluhan tahun di situ sampai 2 generasi. Dan suatu hari malam-malam saat dia dagang, dia tuh ngerasa kayak ada yang manggil, bukan ngerasa sih, bener-bener kayak ada yang manggil dia gitu dari Toko Merah. Dan saat dia samperin, dia pikir ya mungkin ada yang mau beli pesanannya dia, mau beli dagangannya dia. Dan ternyata nggak ada siapa-siapa guys di situ, nggak ada yang manggil dia. Lalu pernah juga saat malam hari, karena dia tinggal di sana kan, dia tuh juga pernah ngedengerin kayak suara tangisan wanita dari dalam Toko Merah. Ya, kayak tangisnya perih banget, teriak banget dari dalam Toko Merah, padahal malam hari itu sudah nggak ada siapa-siapa di dalam sana. Ya, rata-rata dari pengalaman mistis yang orang rasain di tempat itu sih seperti itu sih, teriakan dari rintihan yang sangat kelam dari dalam Toko Merah. Lalu ternyata di balik mengerikannya bangunan Toko Merah ini ternyata tersimpan sejarah yang sangat kelam dulu itu. Jadi pada tahun 1740, ini kamu pasti ingat deh. Jadi waktu SD mungkin kamu pernah belajar di pelajaran sejarah, yaitu peristiwa geger pecinan atau tragedi Angke. Jadi waktu itu tepatnya pada tanggal 9 Oktober, Gubernur Jenderal Adrian Verklemet, susah banget namanya, menyuruh prajuritnya, prajurit VOC, untuk membantai semua warga keturunan Tionghoa yang ada di situ. Alhasil, dalam waktu 13 hari aja sebanyak 24.000 warga Tionghoa yang ada di sekitar kawasan itu terbunuh dan mayat mereka itu dibuang ke Kali Angke. Nah guys, sekarang kamu pasti penasaran deh kenapa namanya itu Kali Angke. So, Angke itu berasal dari bahasa Hokkien atau Teochew
Teochew Ang yang artinya ada merah, dan karena pada saat itu banyak banget mayat-mayat dibuang ke Kali Angke sejarah ada 24.000 orang kan, itu banyak banget sehingga membuat kali tersebut penuh dengan mayat dan darah, sehingga darah itu warna merah, dan merah yang aku bilang tadi artinya adalah Ang dalam bahasa Teochew atau Hokkien. Dan ya, kali ini pun dinamai Kali Angke atau kali yang penuh darah. Jadi kalau misalnya kamu lewat ke situ malam hari, hati-hati deh, mau tahu warna airnya berubah jadi merah. Lalu banyak juga rumor yang mengatakan kalau toko merah ini dulunya itu waktu zaman penjajahan Belanda itu dijadikan sebagai tempat penyiksaan bagi para wanita-wanita Tionghoa, dan waktu 13 hari itu seperti diperkosa juga, disiksa, dan akhirnya dibunuh, dan mayat mereka juga dibuang ke Kali Angke yang aku bilang barusan. Terus pada tahun 1750 sampai 1780 bangunan toko merah ini itu difungsikan sebagai kediaman beberapa gubernur atau jenderal pada saat itu. Lalu pernah juga dijadikan sebagai kampus asrama angkatan laut. Lalu pada tahun 1786 sampai 1808 tempat ini juga bangunan toko merah itu pernah dijadikan sebagai hotel untuk para pejabat dan petinggi waktu itu. Lalu pada tahun 1809 sampai 1813 bangunan ini diambil alih oleh seseorang yang bernama Anthony Nacare, yang mungkin orang ini adalah berkebangsaan Belanda karena namanya Belanda banget kan. Tapi waktu aku searching di Google aku nggak dapat siapa sih Anthony Nacare ini. Jadi ya udah, singkat cerita itu pun dijadikan rumah sama dia. Kemudian setelah itu tempat ini pun dibeli oleh seorang yang keturunan Tionghoa yang bernama Oi Liao Kong. Dia beli bangunan toko merah ini seharga kalau dikonversikan kurs pada saat ini tuh hampir 9 miliar rupiah guys. Wow. Tapi emang tempatnya gede banget sih. Dan setelah penjajahan Belanda kemudian masuk ke masa penjajahan Jepang dong. Dan pada saat masa penjajahan Jepang, bangunan toko merah tersebut itu dijadikan sebagai gedung dinas kesehatan tentara Jepang gitu sampai saat Indonesia merdeka. Dan setelah Indonesia merdeka, tempat ini kemudian dijadikan fungsi sebagai beberapa kantor dari perusahaan Indonesia. Lalu pada tahun 1993, Gubernur Jakarta menjadikan toko merah ini sebagai bangunan cagar budaya. Sampai akhirnya pada tahun 2012 sampai sekarang, toko merah itu dijadikan sebagai tempat kayak pameran gitu. Jadi kalau misalnya ada pameran-pameran seni, itu akan dilangsungkan di toko merah ini, dan kadang juga itu dijadikan sebagai tempat konferensi gitu. So guys, gimana menurut kamu dari cerita yang baru saja kita bahas ini? Karena ini bukan cuma cerita mistis, tapi ada sejarah kelam di baliknya. Jadi ya, kalau misalnya kamu ada kesempatan untuk datang Jakarta, jangan lupa datang ke Kota Tua, nyebrang aja langsung masuk ke toko merah saat siang hari, dan kamu bisa ya menambah ilmu sejarahnya kamu dan merasakan suasana mistis. Karena kamu sudah tahu dari video ini kan, ternyata ada cerita dan peristiwa kelam di baliknya, sehingga pada saat kamu datang ke situ kamu akan merasa lebih wow, ternyata tempatnya aku dengar dari video ini, ternyata aku sudah sampai di sini sekarang, dan itu menambah kesan wow, boom. So, sekian itu video hari ini. Please klik subscribe dan tanda lonceng sebagai support kamu ke aku, dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu agar teman-teman kamu juga tahu akan video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.